Namanya mie kesannya bagaimana? Jadi Mi'raj itu naik. Nah, kemudian ketika kita ada bahasa Isra dan Mi'raj ini, kenapa Rasulullah sampai kemudian disuruh jalan-jalan atau diperintah jalan-jalan, dan kemudian Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha? Ada apa di balik itu? Nah, kalau kita telusur, kita telisik bahwa Rasulullah disuruh atau diperintah jalan-jalan pada saat itu karena Rasulullah mengalami kesedihan atau kesusahan yang sangat hebat. Makanya sebelum itu, sebelum Rasulullah diperintah jalan-jalan, sebelum Rasulullah diperintah untuk naik, itu Rasulullah mengalami kesedihan dan kesusahan yang luar biasa. Maka di tahun itu dinamakan Amul Huzni, atau tahun kesusahan, tahun kesedihan. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita ada masalah besar yang membuat hati kita sedih, yang membuat kita susah, perintah pertama adalah healing, jalan-jalan. Masuk apa tidak? Masuk. Maka ketika panjenengan susah, jangan hanya ada di rumah stres. Jangan sedih, jangan murek ada di rumah. Itu perintahnya apa? Isra, jalan. Maka di ayat yang lain ditimpali oleh Allah apa? Qul siru fil ardi fanzuru. Qul, katakanlah Muhammad, siru, jalan-jalan, melaku-melaku fil ardi, di bumi ini, fanzuru, dan kemudian lihatlah serta renungkan apa yang terjadi di bumi ini. Ketika panjenengan sedih berada di rumah, contoh lek ono omah lengar-lengar mikir bulanan sik dawa durung tutup-tutup, nggih, mikir bojo nyambut gawe gak patek oleh hasil, nggih, wong lanang wis gak kena disawon balas, nggih, oleh mek gagah tok, nggih, masalah dompet is ora enek isine balas, nggih. Nah, jenengan selalu ibu-ibu lengar-lengar, piye ta? Aku iki kadung muni gak seneng wis duwe anak loro, ya. Wis kaset kate muni gak seneng, muni seneng saiki kok koyo ngene keadaane. Wonten tiange sing pikirane ngoten? Tiange tinggi ya. Tiange tinggi. Masa. Jadi keturi kan. Nah begitu kemudian di rumah pikirannya jenuh kayak begitu, maka Isra lah, keluar. Untuk apa? Untuk kita jalan-jalan. Di dalam jalan-jalan itu kita ambil satu ibarat, kita ambil satu contoh bahwa kita mengalami masalah itu tidak sendirian.
Ketika kita mengalami sedih, sedih kita itu tidak sendirian. Ternyata di luar sana masih ada yang lebih sedih, masih ada yang lebih susah. Oh alas gak apa-apa lah. Meskipun bayarannya bojoku entek wis gak apa-apa. Sing penting saiki gagah. Sing penting saiki sehat. Timbang iko bojone mati dadi rondo. Ya. Alhamdulillah. Bu, jenengan pilih putih. Sing duwe bojo walaupun penghasilannya gak pati akeh, apa bojone mati jenengan dadi rondo? Milih putih. Lho gak ono sing milih. Gak sing milih jenengan. Ayo jenengan. Mau jenengan milih rondo Gus dimana disalah balas. Aku mana gak kena digawe Gus milih rondo. Padahal sing rondo, padahal janda. Saya kemarin ada jamaah yang janda. Gus, kula lek keadaan ngeten. Terus si rondo ni napa Bu? Kula lek keadaan ngeten Gus, luwe apik kula niki, luwe enak duwe utang akeh timbangane ditinggal mati bojo. Hadir tiyang iki. Loh ada yang seperti itu. Sing diutang akeh ngono. Ya kagaan. Bapak ditinggalin bojo sampai tiba utangnya akeh. Loh itulah dunia. Ini kehidupan para bapak para ibu. Sing ditinggal mati bojo jarine kagaan diutang akeh. Sing diutang akeh kagaan ditinggal mati bojo timbang bojo utang bolak-balik rendang mati-mati yo. Kasarane ngono. Ternyata dunia itu beda-beda masalah yang dia problem yang kita hadapi berbeda dengan problem yang dihadapi oleh orang lain. Paham napa mboten? Satu. Jalan-jalan ya. Mulai saya sepakat dengan programnya Bu Inggi selalu ada healing jalan saja. Betul. Ya memang itu perintahnya. Ketika kita susah, Rasulullah saja diperintahkan untuk berjalan-jalan. Nah kalau Rasulullah tadi sudah masuk dan sudah diterangkan oleh Bagi, maka saya penerangnya ini ngambil dari sisi lain saja. Karena tadi sholat sudah diterangkan, gak sholat gini, terus aku kata piye materi, tak golek isi kira-kira Pak Iki turun ketemu saya, tak golek isi, si roda nyelempit materi ini Pak Iki. Bon. Kemudian Rasulullah pada saat mengalami kesedihan yang hebat, ternyata oleh Allah diberikan satu solusi untuk jalan-jalan supaya Rasulullah ini bahagia. Yang perlu kita ambil satu pembelajaran adalah ketika kita sedih dan kesedihan kita kemudian kita mau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengganti kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Paham napa mboten? Berarti nek sedih niki tentang gini curhate napa teng Gusti Allah. Aduh yo teman-teman curhate niku kadang-kadang tercurhate sing repot maneh curhate niki akhirnya sing dadi bahaya. Mboten kok teng tanggane sing padha wedoke tanggane terus wong lanang pisan sing dicurhat apa maneh wong urut kidul kono sing dadi ini bahaya ini. Jadi jenengan jangan sampai curhat kepada orang, khususnya yang perempuan ke laki-laki, karena nanti ada kesalahpahaman. Ini bahaya. Maka ketika kita sedih, ketika kita susah, tempat curhat yang paling istimewa, yang paling baik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin Allahumma. Nah Rasulullah sedih banget. Apa yang membuat Rasulullah sedih banget? Yang pertama,
Pada saat itu sebelum Rasulullah diisrakan oleh Allah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah ini ditinggal mati oleh istri tercinta. Siapa beliau? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu meninggal. Masya Allah, wong lanang sak gagah-gagahe nek ditinggal mati bojone iku wong lanang ning kono lho ya, duduk wong lanang sing daerah kene niku wedi susah. Niku Rasulullah susah kan. Mbok para kampung-kampung kira ditinggal mati sing wedok. Hah? Durung petong dina wis lirik sing takziah diliriki sopoan sing nyelawat. Sapune ana sing nyelawat iku rondo kaya iki. Saya tak takon alamat ini kok. Nah, ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah istrinya. Kenapa istrinya kok paling dicintai, yaitu Khadijah? Karena Khadijah pada saat Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi dan kemudian Rasulullah diangkat jadi nabi, di masa perjuangannya Sayyidah Khadijah inilah yang menopang semua perjuangan Rasulullah, bahkan sampai habis hartanya. Halo ibu-ibu, panjenengan selaku istrinya Pak Kampung gini pembuatan jenengan siap menopang harta dan nyawa jenengan untuk Pak Kampung berjuang di dusunnya masing-masing? Dijawab ya Bret. Itu Sayyidah Khadijah, Bu. Jenengan tahu Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar kaya raya, tidak hanya di negaranya tapi di internasional. Kalau zaman saat ini mungkin Sayyidah Khadijah itu pemilik Microsoft Bill Gates. Loh iya, benar pada saat itu. Pada saat itu kalau di zaman sekarang Bill Gates itu Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena emasnya, penghasilan montanya, dagangannya itu luar biasa kayanya. Itu habis semuanya. Bahkan di detik-detik akhir Sayyidah Khadijah ini tidak punya apa-apa sama sekali, untuk makan saja kesulitan pada saat di detik-detik akhir. Rasulullah luar biasa cintanya. Maka kalau kepingin jenengan mencintai suami jenengan, korbankan harta benda jenengan untuk suaminya sampai habis. Paham nggak pembuatan? Siap nggak pembuatan? Pikir-pikir Pak Roni, ya? Pikir-pikir. Karena yang diajak berkorban itu Sayyidah Khadijah, dan untuk siapa? Untuk Rasulullah. Siapa Rasulullah? Orang yang paling istimewa, sing mesti tingkah laku nih bener. Gitu betul. Jadi ini istri jenengan awak tias tuas korban, beredai bojo dah bener, ya tuas. Mata ibu ya, ini ku beda nih. Kalau panjenengan, nopo kok istri jenengan tidak siap berkorban seluruh hartanya karena masih pada tanda tanya. Iya nek bojoku bener, engko nek gak bener piye? Ra tuas entek sawahku. Kalau Rasulullah tidak, ibu-ibu, Rasulullah tidak. Rasulullah ini orang yang pasti benarnya, Rasulullah ini orang yang terjaga dari dosa, sehingga Sayyidah Khadijah ini rela harta bendanya dikorbankan untuk Rasul sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah, kita tahu itu situ. Ya nopo susah Kanjeng. Sudah istrinya meninggal, kemudian pamannya juga meninggal. Siapa paman Rasulullah? Paman Rasulullah Abu Thalib itu meninggal. Kenapa Rasulullah sedih? Karena paman inilah yang kemudian melindungi Rasulullah dari kejaran orang kafir, gangguan orang kafir yang mau membunuh Rasulullah. Ini pamannya.
pamannya ini disungkani nih kaum kafir Quraisy. Gak wani. Nek wis ana Abu Thalib gak wani. Wong kafir katanya nyedek teng Kanjeng Nabi. Yang pasang badan adalah Abu Thalib. Oh ini luar biasa. Pangkatnya juga luar biasa. Stratanya pada saat itu strata tinggi sehingga disungkani preman-preman sungkan, pejabat sungkan, orang-orang yang kemudian terhormat yang punya pengaruh sungkan kepada Abu Thalib sehingga mau mengganggu Rasulullah nggak berani karena ada Abu Thalib. Nah, tahun itu meninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, semua di tahun itu meninggal, ya Allah. Jadi kesedihannya luar biasa. Nah, ketika kemudian sedih banget itulah Rasulullah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya oleh Allah diberikan kebahagiaan, yaitu Rasulullah diberikan satu momentum Isra dan Mi'raj. Paham ibu-ibu ya? Jadi lek sedih napa ibu-ibu? Jalan-jalan. Nyuwun dateng suamine. Nyuwun nang bojone njaluk, "Mas, aku kok sok wedi." "Ayo Mas, mlaku-mlaku." Bendina jenengan njaluk ngoten nggih. Akhire klenger bojone jenengan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Terus berlanjut kepada satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak peristiwa di situ yang dialami oleh Rasulullah sampai ada di Masjidil Aqsa. Ini Rasulullah ternyata menjadi imam sholatnya para nabi. Seluruh para nabi di situ berkumpul dan Rasulullah menjadi imam sholatnya. Ini di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha atau ke langit yang 7, dan kemudian disitulah Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Abah Said tadi, ternyata pertemuan Allah dengan Kanjeng Nabi secara langsung itu hanya satu pesan yang luar biasa, yaitu pesan untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat. Sudah dipahami semua ya? Sudah dipahami ya? Makanya ketika ada undangan Isra Mi'raj, Allah paling nerangno sembahyang, paling nerangno sholat. Gini mau boten? Nah, ibu-ibu, kembali kepada bab sholat. Sholat itu perintah yang tadi kata Abah Said itu tidak diwakilkan perintahnya melalui para menteri, melalui para malaikat, tidak. Tapi perintahnya langsung dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Berarti satu, sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Maka di dalam satu kitab dikatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu ibadah yang utama. Berarti yang lain-lain itu standarisasinya itu berada di bawahnya sholat. Standar yang utama manusia kalau mau selamat, yang pertama apa ibu-ibu, bapak-bapak? Syahadat dulu. Ya, syahadat. Berarti kalau kita sudah syahadat, kita punya iman, kita punya Islam. Wong ana wong salat puwaten tapi ora gelem syahadat, yo gak sah salate, yo gak diterima salate. Iki napa mboten? Ana wong syahadat terus tapi ora tahu salat, nggih. Ora tahu salat itu berarti syahadat palsu. Nggih napa mboten? Cintanya cinta palsu. Ya cintai Pak Kampung karo. Oh, niki guyon mawon nggih. Nah, Bapak Ibu, ketika kemudian perintah sholat ini menjadi satu yang utama,
bahwa kita ibadah kita itu bisa sempurna, bisa diterima kalau kita sholat. Lu ibadah yang lain bagaimana Gus? Apa enggak baik-baik, tapi standarisasinya ada di bawah sholat. Kula contoh akan ngeten. Wes eneng-enengan mau. Pun ngantuk apa dereng? Setir. Kontrak ini sampai benten anu iki, Pak. Dereng ya. Kula contoh akan. Wonten tiyang, ada orang yang kalau saya kan ditanya begini, jenengan jawabnya gimana? Saya itu pernah ditanya ini, Gus, saya ini nggak sholat, tapi Gus, saya tidak pernah menyakiti orang, saya juga baik sama orang. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, saya selalu sedekah, saya juga jariah ke masjid-masjid. Kula pokoke wonten tangga loro niku kula langsung Gus cekatan, nggih. Cekatan sing jungkrakno ta cekatan sing nulung ya mboten semana. Tapi kula niki mboten nate salat. Terus satu lagi ada yang bertanya yang matur ke saya, kalau saya enggak Gus. Saya salat. Tapi jujur saya ini kalau untuk bantu orang itu enggak. Wis pokoknya aku sembahyang bakunono wong loro. Pak kuno ana wong butuhno bantuan wis gak wis. Tapi kula niki salat kula mboten nate bolong 5 waktu. Yang satu dia baik secara sosial, nggih, tapi tidak sholat. Yang satu baik secara ritual, tapi kurang secara sosial. Ini apa? Jawaban jenengan bagaimana? Lebih baik mana? Sholat tapi tidak peduli dengan kehidupan orang dan tidak mau membantu orang, dengan tidak sholat tapi loman, mantuniku peduli gotong royong dengan orang. Ini pilih mana aja? Pilih mana? Boten pilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada yang bertanya ke saya dan itu orangnya memang belum sholat. Kalau jenengan ditanya begitu bagaimana jawabannya? Begini Bapak Ibu, begini. Saya mengibaratkannya begini. Bisa fokus deh. Ada seseorang yang datang ke balai desa untuk mengurus KTP. Nah, kemudian orang ini Bapak Ibu, orang ini yang datang itu kakinya hanya satu, tangannya hanya satu, mungkin kaki yang satunya jari jemarinya nggak lengkap. Kira-kira yang bagian pengurusan KTP menerima apa tidak orang yang datang ini? Diterima apa mboten? Malah yang bagian pengurusan KTP itu bilang begini, disikno wong iku saaken. Ayo cek nang mari saaken wong. Gini apa mboten? Ada orang datang ya ke balai desa untuk pengurusan KTP, tangannya hanya satu, kakinya satu. Begitu datang langsung panjenengan bilang disikno wong iku. Lek antri saaken. Gini apa mboten? Ini nanti hubungannya dengan sholat ibu-ibu yang jenengan penasaran. Yang kedua, ada orang datang, tangannya lengkap, kakinya lengkap, bahkan putih glowing, badannya glowing banget, tangan, tapi nggak punya kepala. Datang ke balai desa untuk ngurus KTP. Jenengan layani apa tidak? Jenengan gimana? Lari. Tidak hanya saya yang lari, mungkin Pak Indi juga lari. Gak usah tutup balai desa. Nah ini membuatnya. Loh, kalau kembali ke sholat, itulah sholat Bapak Ibu. Itu sholat. Kalau ada orang sholat tapi belum bisa baik kepada tetangga, belum bisa sedekah, belum bisa
bersosial dengan baik ibaratnya adalah orang yang datang ke balai desa mengurus KTP tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi punya kepala. Tapi kalau orang tidak sholat, itu dia itu ibaratnya adalah orang yang dia datang ke balai desa, dia bawa tangan lengkap, dia juga punya kaki yang lengkap, tapi tidak punya kepala. Inilah orang yang tidak sholat. Makanya hidupnya koyok hantu nek melaku ning dhuwur bumi akhirnya padha wedi. Gini apa mboten? Nah itu. Panjenengan sudah baik ibu-ibu, jenengan gerbang mas selalu menimbang balita-balita, bahkan ada yang kurang gizi jenengan datangi ke rumahnya, ya Allah, itu pahalanya luar biasa. Jangan dianggap itu pekerjaan pemerintah tanpa pahala, itu pahala jenengan. Begitu jenengan datang kepada seorang bayi yang kurang gizi, dan bayi itu akhirnya terpenuhi gizinya gara-gara program yang jenengan, berarti jenengan ada pahala yang selalu mengalir sampai si bayi nanti itu menjadi dewasa dan sampai meninggal. Alhamdulillah. Berarti panjenengan termasuk soleh sosial, secara sosial yang baik. Tinggal sing abot iku go soleh ritual abot panjenengan. Padahal nek ndak ono 5 menit iki mau mboten. Apa mana terus Pak iki lek subuh. Masalah. Kalau 5 menit tapi yo abote masalah. Gini apa mboten? Wong kadang-kadang kedure ning condro ae tekone wis gak ono, gak mampir ning masjid, langsung ning tempat acara. Padahal kula mari jamaah salam wis. Lho. Wis ono iki. Kapan salat ning masjid? Nah ini guyon-guyon, saya nggak tahu ya. Saya tidak berkecuali dia orang per orang gitu. Ini hanya guyon. Mudah-mudahan sholat, kemudian langsung cempring, langsung datang ke tempat acara kan ngoten. Bukan berarti itu nggak sholat, tapi sholat cuma cempring langsung ke tempat acara. Tapi itu tadi berat. Untuk kita menjadi soleh ritual itu berat. Kita sekarang sudah bisa menjadi soleh sosial. Buktinya jenengan mau jadi kampung, jenengan jadi gerbang mas, jenengan terlibat dengan acara-acara sosial, mau membersihkan jalan. Saya yang nggak punya pahala itu ya itu saya. Ketika kerja bakti kadang sih tunggu, ini tidak ada pahala di sana saya. Padahal itu luar biasa pahalanya. Tahu. Yang kata gawa arit, gawa pacul ini loh. Abot, kata. Iya, sini dah. Ojo kuni dono lah. Mungkin apa jenenge jari ini kurang lah. Ndak anu ya. Siasate jari kakinya harusnya 10, mungkin 9 kurang 1. Apa krono nggak melok kerja bakti berseni got. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa ibu-ibu. Jangan dianggap ringan itu. Itu pahalanya Pak Kampung. Pahalanya perangkat-perangkat yang lain luar biasa. Oh, nah, kemudian ketika perintah langsung itu diterima dan kemudian jatuh ke kita diperintah 5 waktu, kemudian kok tidak ada komitmen kita nggak bisa soleh secara ritual, apa yang terjadi? Maka amal-amal yang lain, ibadah-ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sampean berseni God, sampean peduli dengan masyarakat yang kurang mampu, sampean terus mari ngono sering membantu orang lain, tapi kok gak sholat. Amale sampean berseni God, amale sampean bantu orang lain, ini masih belum diterima oleh Allah. Bukan ditolak, belum diterima. Kapan diterimanya? Ketika panjenengan sudah sholat. Paham?
awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali nanti yang ditanya itu bukan berseni gote, ya, bukan bantu orang miskin, bukan. Tapi yang ditanya pertama kali adalah sholat. Ya apa subuhi Pak Kampung? Nggak. Bolong. Nah. Gini. Biar nanti setelah ini kan sholat itu sok madeng ngoten. Satu-satu itu kan sudah saya terangkan tadi kan bahwa nek gak sholat juga duwe das ya. Jadi golek ono perangkat gak sholat berarti dikira ono perangkat tidak duwe das. Jangan kedahunan Melayu wae iki medeni ini. Medeni. Iya kan tidak sih tahu. Nomor 2, sholat. Kenapa kok sholat? Gini, Bapak Ibu ini agak ngeri. Tapi harus saya sampaikan. Ada seorang anak laki-laki yang kemudian anak ini dengan ibunya dalam tanda kutip kumpul. Dalam tanda kutip kumpul. Kemudian si ibu ini ngandung. Ya, berarti mengandung dari anaknya. Paham betul? Ada anak laki-laki tak baleni malih itu dengan ibunya kumpul. Kemudian setelah kumpul terjadilah kehamilan, ibunya hamil dan kemudian melahirkan anak. Okay? Nah karena melahirkan anak, akhirnya si anak yang kumpuli ibunya ini membunuh ibunya dan membunuh anak itu. Paham jenengan ya? Itu kan berarti berapa dosa besar? Ngumpuli ibu mateni ibu mateni anak sing lahir teko ibu. Berapa dosa besar? 3. Dosa besar yang seperti itu lebih besar dosanya meninggalkan sholat dengan sengaja. Paham betul? Paham. Ngeri kalau saudara-saudara. Tapi lah kalau nyampe ya nggak ngeri ya. Dan itu. Jadi ketika jenengan mau nggak sholat, ingat ya Allah, nek aku gak sholat, iki aku podo karo mateni ibuku, aku ngumpuli ibuku hamil, mari ngono anake tak pateni. Ya, itu dosanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Cewek gak sholat ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu padeng-padeng Mbak Rambo, jadi kan gak terima. Jadi nanti kali yang badis Pak Rambo, saat ini kan usum riwa itu namanya nyinoman. Merabot, jangan tinggali perabot, sholat kabeh, jangan ngarani perabot gak tahu sholat. Badis Pak Rambo. Ibu sholat kabeh, enak-enak gaya jajan zuhur, yo jajannya ditinggal wong badhes, gitu wong badhes. Bapaknya betul gak? Wah, Masya Allah. Hati-hati ibu-ibu. Sekarang ditinggal kopi. Kurang imamin entek lho, habis kok kayak telu sih. Nah ini kita pakai nyantai. Oke, kita banyak dosa, iya. Ya memang kita. Tidak apa-apa kita akui. Nah ini hari ini bulan Rajab, ini bulan istighfar. Maka mudah-mudahan ini nanti setelah ini kita ringan untuk sholat. Dan yang kemarin-kemarin mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Dosa sebesar itu, sebesar tadi. Terus kemudian jenengan sekarang itu bertaubat, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan yang lebih besar dari tadi yang saya terangkan tadi, itu masih diampuni oleh Allah. Nek awake dhewe gelem istighfar. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi ini usume riwa, usume sinoman, usume mabot.
Wes subuh tur wawan sampai as-sholatu khairum minan naum. Berkatan sik durung di asai dereng ditoto. Salat subuh napa ngasai berkatan. Napa mari undangane 500 nih. Wis yo kok ae subuhane iki prasane. Mari ngene ngomong padha teko kabeh jam napa undangane. Ya opo 500 iki durung diwadahi blas. Nangis aku kaya kok ae subuhan. Ya. Gene wong boten. Iku dudu wong padhes dudu nggih. Iku wong ngono. Mas. Gini wong Masya Allah. Padahal sholatnya hanya tidak ada 3 menit, tidak ada nggih. Wis paling 5 menit. Subuh itu paling 5 menit. Kenapa subuh paling berat? Dan akhirnya karena paling berat hanya 2 rakaat. Karena barang siapa yang sholat subuh, maka dia itu seperti mempunyai seluruh bumi dan langit seisinya, bahkan lebih baik dari itu. Alhamdulillah. Maka panjenengan hari ini walaupun hanya sepedanya 1, rumah 1, tidak apa-apa jenengan sholat subuh, berarti jenengan sudah memiliki dunia, bumi dan langit dan isinya semuanya. Alhamdulillah. Ngoten lho ibu-ibu. Saiki panjenengan walaupun gak ditukono karo bojone, ya, gak ditukono lambi sing apik, gak ditukono perhiasan sing apik panjenengan, tapi kok jenengan sholat subuh, garwane jenengan sholat subuh, jenengan itu sudah memiliki bumi dan langit dan isinya semuanya. Alhamdulillah. Niku ejone wong nek gelem sholat subuh. Setelah ini bagaimana? Semangat sholat mau boten setelah ini? Semangat ya? Sini duendas ya? Maka di sini dilaksanakan program zuhur berjamaah itu luar biasa. Saya kalau pas di sini ada zuhur, pas salam saya najis, malu saya. Ya, karena pagi jamaah saya ngopi, sebenarnya hati saya berontak, ya Allah, saya dosa ini. Iya benar. Dan saya salut melihat itu, salut banget. Ya, salut banget. Saya apresiasi banget. Masya Allah, luar biasa. Luar, artinya apa? Pak Enggi tidak kepingin panjenengan itu jadi hantu. Tidak tuindas, Pak Enggi tidak kepingin. Pak Enggi itu begini jenengan. Yalah, masih awalnya Dewi gak jangkep lah besok. Paling tidak awalnya Dewi sih ono das. Gini apa boten? Nek kokon sempurna, tapi gak angel ya. Ya mek muka-muka bomek jari ini dok sih gak ono situ. Dengan si pindahan Pak Bom di sini tuh gak batik ketoro. Gini apa boten? Disuruh bicara mana Pak Bom? Ya, gitu kita. Maten ke ibu-ibu ke? Ini saat jam lebih durasi, Masya Allah. Mungkin begini. Ada satu pertanyaan tadi. Gus, kalau ini terakhir, kalau kemudian saya tidur, ya bangun saya jam 8 pagi atau setengah 8 pagi, apakah saya tetap sholat subuh? Jawabannya tetap sholat. Sempatnya kok zuhur sholatnya, ya tetap zuhur itu melakoni sholat subuh. Paham ibu ini? Ini paham apa betul? Contoh-contoh ngeten. Jenengan tangi jam 7:30. Lah agi-agi nang kantor ya. Waduh, akhirnya panjenengan boten sholat pun subuh niku. Eling-eling zuhur pas waktu nanti jamaah atau mriki. Ya Allah, aku mangke subuh durung sholat. Iki kok wis zuhur. Melo jamaah jenengan kene apa boten? Waduh, ya opo pikiran jenengan? Jenengan enggak ada pikiran ngoten apa boten iki? Lah jenengan enggak ada. Pikiran dong lah. Ada. Kan begitu. Wis zuhur, aku mang kebablas, terus malam jam 7:30
7:30 gak sempat sholat subuh, sampai saya wis zuhur. Iki ya apa iki dijak jamaah paling di padahal aku mang subuh dulu. Iki piye ya? Ya apa iki? Apa aku iki sholat zuhur apa sholat subuh? Jawabannya dua-duanya jenengan lakukan. Lho Gus berarti niatnya luru. Sholli fardhu subhi wa dzuhri. Ya boten. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Tidak. Gini caranya, Bu. Mas Pak Kampung kalau uru sing dikirane rahasia. Zuhur kan jenengan dhisikaken wis. Begitu Pak iki mode jamaah kabeh berangkat jamaah zuhur. Padahal kan jenengan durung subuh ya. Zuhuran jenengan. Begitu salam, mari wiritan, Pak Anwari mari doa, jenengan langsung sholat lagi. Pak Inggi menyangka, sholat sunnah ba'diyah. Alhamdulillah, kampung-kampung bodoh ba'diyah. Padahal sholat sunnah. Tidak apa-apa Gus, tidak apa-apa. Ah itu yang bahaya ini. Kalau disengaja terus ini. Kalau disengaja itu ya tadi itu. Dia itu satu. Tidak punya das. Kemudian yang kedua itu dosa besarnya. Dia membunuh ibunya sendiri, kemudian menghamili ibunya sendiri, kemudian apa? Membunuh anak yang lahir dari ibunya kandungnya tadi. Itu kalau ditinggal sholat secara sengaja, besar banget dosa. Nah, sholat subuh yang menjadi problem jenengan nek kawanan itu lak kunut. Halo, itu kan problem bagi jenengan kalau kawanan gini apa mboten? Subuh wono kunut Gus. Ya apa mari salat zuhur terus nek ba'diyah zuhur sih gak ono kunute. Ya. Lah subuh ya apa? Kate ngene, dintekno aku ora kampung nasbir. Oh, jero kita isi. Kita ini kan masih cenderung lebih malu kepada sesama manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu. Itu kita akui ya, termasuk saya ya, iya benar, kita masih belum bisa untuk mendahulukan rasa malu kepada Allah. Kita masih ya alhamdulillah masih diberi rasa malu bisa akui. Nah Bapak Ibu, kunut itu tidak harus mengangkat tangan, itu satu ya. Doa kunut tidak harus ada doa seperti yang kemudian jenengan baca itu. Itu tidak paten. Boleh kunut itu singkat doanya. Tidak harus Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Terus panjang ya. Apalagi dilakukan di waktu zuhur. Dicekuk beara-ara. Sholat subuh yang ini kan ada di sini. Ya. Ada kunut itu singkat banget. Apa doanya? Allahumma firli ya ghafur. Jadi kalau maca Rabbana atina iku wis. Apa sampai Allahumma hamidani apa? Rabbana lakal hamdu. Yes, mari Rabbana lakal hamdu langsung Allahumma firli ya ghafur langsung sujud. Iku jenengan ganjarane wis padha karo kunut. Tidak harus Allah batini firman. Boleh itu salat subuh. Umi salat subuh niku napa namanya ngoten nami. Terus salat subuhnya kunutnya baca Allahumma firli ya ghafur. Itu pahalanya sama dengan doa kunut Allahumma batini firman. Atau terus nek bener-bener wisid ya gak kono. Apa sah sholat subuhnya sah? Sah. Kunut itu sunat ya Bu? Tidak wajib. Depan jenengan kalau gak kunut ada orang sholat subuh gak kunut jangan disahkan. Boleh. Ya boleh. Itu tidak satu kewajiban. Makanya lali kunut niku boten apa-apa. Subuhnya tetap sah. Mboten Mas Aan nggih. Jadi nek subuh niku wonten tapi kita memang karena kita mazhab Syafi'i,
maka kita ada kunutnya. Itu pun tidak wajib. Andaikan kok situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk kunut, ya wis nggak usah kunut, gak apa. Yang penting niatnya sholat subuh. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Sampun nggak? Ada pertanyaan tentang sholat? Atau mungkin ada yang lain? Sampun nggak? Hah? Doain apa nih? Oh, usolli. Usolli. Niatnya, niatnya Gus, sholat subuh jam 8 apa boleh? Boleh. Nek kawanan, daripada jenengan nggak sholat, adus langsung sarapan langsung masak. Utawa kawanan jebret kalau setelah acara, akhirnya durung adus, durung lauk, durung ngopo langsung masak. Wah, akhirnya masakannya ya campur ketek, campur ireng, campur sembarang kali, gori, tidak karu-karuan. Kita membuatnya. Jadi artinya apa? Ketika kita bangun, walaupun kita bangun jam 8, yang utama kita kerjakan adalah sholat dulu. Sholat. Yang kita kejeding, kawanan misalnya. Kita kejeding, wudu, kemudian sholat. Gus, sholat apa? Sholat subuh. Sholat apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan. Qadha namanya. Arah kodok namanya. Bedanya kodokan dengan kode gitu. Ya memang jauh. Kodokan itu karena bangun jam 8. Ini di kodok. Nggih? Paham nggih? Ada yang bertanya ke saya, Gus, apa boleh sholat subuh bersamaan dengan sholat duha? Ngoten niku serius. Kalau jawab, ya oleh. Ya napa niate Gus? Usolli fardhu subh. Rakaataini qadhaan lain. Abdul subuh kali itu. Lu ngoten niku serius gitu Gus, saya sudah. Gak ono ya. Mboten enten. Artinya apa? Untuk supaya kita menopang bahwa ndak akeh-akeh dosa, iku mari sholat subuh kodok yang sholat duha. Lumayan oleh sholat sunnah. Paham napa mboten? Lumayan oleh jari satu. Maksudnya ngerti enggak? Jadi tidak kodok teman-teman. Sholat sunnah itu kan melengkapi tubuh, ibaratnya kan begitu. Sholat sunnah itu bukan kepala, yang kepala ya 5 waktu itu. Kayak sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, itu ibarat tubuh yang melengkapi jari, sehingga melengkapi kaki, untuk melengkapi hidung, untuk melengkapi telinga, kan begitu. Loh, saya nggak kuat Bos, nggak bisa sholat duha, sholat tahajud, nggak masalah. Jangan walaupun nggak bisa sholat duha, sholat tahajud, jangan kecil hati. Yang penting jangan 5 waktu. Paham nggak betul? Paham nggak? Jangan tersinggung nggak? Betul nggak? Dan kamera pengajian. Betul ini yang kita hanya sekedar sampaikan secara seringan-ringannya untuk kita semangat sholat, bahwa kita punya dosa banyak, iya sama. Mungkin saya lebih banyak. Karena apa? Kita selalu setiap hari penuh dengan dosa. Tetapi kemudian kalau kita 5 waktu kita istiqomah, tidak pernah bolong, ibarat kita punya kotoran, kita mandi 5 kali. Insya Allah kotoran itu akan hilang, kotoran itu menggelontor dan kita menjadi bersih. Mandi 5 kali. Alhamdulillah. Saya kira itu Bapak Ibu ke? Sampun ke? Hah? Doanya itu usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Kunut yang paling pendek, Allahumma firli ya ghafur. Direkam sama Pak Kampung, tak rekam. Kau supaya jam 8 di arep bojone gak usah kunut ya. Akhirnya bojone muni ngene, alhamdulillah bapak saiki sholat tuh luar biasa. Padahal subuh kok. Karena Allahumma fili ya.
Jangan ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi bangun jam berapa saja tetap sholat. Kita dalam keadaan apapun ini masih diperintahkan untuk sholat. Itulah Isra dan Mi'raj. Itulah hasil dari Mi'raj. Dan dengan sholat ini insya Allah kita akan menjadi selamat. Amin ya Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita perjalanan mungkin kita naik kereta gitu, katanya itu hampir bisa sampai subuh kita naik kereta. Kita pesawatnya gimana Gus? Kalau subuh sudah nyampe, tapi kalau hampir kita kan nggak ada musola, nggak ada yang begini. Dalam orang perjalanan, ini dengar rumah orang berangkat ini, teman-teman, ini penting. Jangan kan selalu perjalanan, ya. Iya benar apa yang dikatakan Umi Evi tadi benar. Bahwa kita dalam perjalanan di pesawat, di kereta, bagaimana sholatnya? Kadangkala itu di pesawat, di kereta, mulai dari asar, maghrib, isya, baru nyampe subuh. Bagaimana asar, maghrib, isyanya? Ya, padahal kita naik kereta mulai sebelum zuhur kan. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ini 4 ini bagaimana sholatnya? Nah, beberapa kondisi yang saya jawab. Yang pertama, di dalam satu kereta ada biasanya satu gerbong musola. Ya, itu satu. Itu kalau ada berarti kita sholat di musola itu. Kalau ini tidak ada, pertanyaannya kan saya perinci ya. Nah, terus Gus menghadapnya kemana? Menghadapnya tetap ke kiblat walaupun kita berada di arah utara. Jadi tidak harus kemudian pindah arah. Yes, pokoknya kereta itu mengedul, yang niatnya mengikuti menghadap kiblat. Nah, musola di kereta itu begitu. Musola di kereta itu ya, ketika keretanya arah ke timur, tidak mungkin musolanya musola di kereta itu dibalik kan tidak mungkin. Ya wis kita mengikuti. Yang penting dalam hati kita tetap menghadap kiblat. Paham apa betul? Karena darurat. Boleh. Boleh duduk. Ketika tidak ada musola di kereta, boleh duduk. Dan dia menghadap di situ. Nah, kemudian ketika kemudian di sana sulit air, ya, wis keadaane kesel awake dhewe, klambi najis kabeh. Kate salin wis gak mungkin ana jero kereta. Nggih. Salat Bu tetap apa salatnya? Pokok jenengan salat begini. Usolli fardhu dzuri lah misalkan. Usolli fardhu dzuri li hurmatil waqti. Allah. Wis gak usah wudu ya klambi yo najis ya ngono. Iku li hurmatil waqti, untuk menghormat datangnya waktu zuhur itu. Paham apa betul? Wis kate wudu kesel, kate ganti baju kesel ya. Perjalanan ngene wis kaya ngene iku nggih. Wis masyaallah bajune ya angel jubukane ana ndek kereta. Banyu ya wis gak pate ono ngene apa betul? Ya agar pun pokoknya bismillah sholat li hurmatil waktu, untuk menghormat datangnya waktu. Contoh, kalau pada saat itu zuhur berarti kita sholat dulu usolli fardhu dzuri li hurmatil waktu, Allahu akbar. Kok pada waktu itu asar berarti kita sholat li hurmatil waktu asar. Nah, sholat li hurmatil waktu ini tetap harus diulang. Tambah ngeluh masakan. Ini harus diulang. Dalam fikihnya tetap harus diulang kalau kita sholat li hurmatil waktu. Terus benjing mau ngaji begini. Fikih nih terkait fikih nih. Jangan diterangkan fikih mana pegang sholat ribet gitu. Wis tambah mungkin mawon hampir. Niku Umi Evi terus sholatnya yang pertama opsinya adalah kalau ada musola berarti di musola. Kereta itu kalau tidak ada musola berarti di tempat duduk itu ya dengan sholat dan menghadapnya kemanapun juga sesuai dan menyesuaikan kereta
Kemudian boleh dijamak ya. Dijamak itu jangan paham ibu-ibu ya. Dikumpulkan jadi satu. Zuhur dikumpulkan di asar. Itu namanya dijimak ya. Jadi dikumpulkan ya. Kemudian maghrib di isya. Itu namanya dijamak. Yang tak boleh dijamak itu subuh. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti disambung lagi kalau ngaji fikihnya tentang bab apa, monggo. Ada bab sholat, ada bab zakat, ada mungkin. Di sini. Dan jangan lupa Pak jenengan tanggal 2 ya. Tanggal 2 insya Allah jenengan akan dilibatkan. Sudah dilibatkan ya. Perangkat-perangkat itu sudah dilibatkan semua untuk acara tanggal 2 Harlah MI Nurul Islam 01 dan 02 Badas. Alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada beliau. Jadi kerjasama setiap ada event acara pengajian luar biasa, kepeduliannya luar biasa, sehingga jadi langganan sekarang. Jadi langganan, okay? Setiap ada pengajian langganan. Ayo Pak Igi, monggo kalau Pak Igi, masya Allah, alhamdulillah. Itu berarti ada sinergi yang luar biasa antara masyarakat dengan pemerintah desa Badas. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih banyak Pak Ibu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan panjenengan keluberan pahalanya, juga dengan bertambah sejahtera, tambah sehat, bertambah imannya, bertambah kebahagiaannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf banget. Mudah-mudahan nanti kita semakin rajin untuk sholat. Amin Allahumma. Pemotongan ya. Sekalian doa ini. Moga kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala kekhilafan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab lana minas shalihin. Rabbi la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana dhunubana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About a 10, I should fuck her in the Benz.